Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal berkaitan dengan keseimbangan benda tegar untuk seri yang ketiga. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Jika berat benda 50 Newton dan sistem tersebut dalam keadaan setimbang, maka besar tegangan tali T1 dan T2 T1 dan T2 masing-masing berapa? Kalau diketahui sinus 53 itu 0,8 dan sinus 37 0,6. Maka diketahui di soal ini beban ini 50 Newton, W-nya alfa 1 37, alfa 2 57, ditanyakan tegangan tali T1 dan T2. Oke, kita selesaikan. Kita lihat komponen pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sudut yang ada di sini 53, saya proyeksikan kemari menjadi T2 cos 53 searah sumbu X. Searah sumbu Y atau T2-nya adalah T sinus 53. Kemudian T1 saya proyeksikan ke arah sumbu X-nya adalah T1 cos 37 karena ini berseberangan, sudutnya di sini sama. Searah sumbu Y-nya adalah T1 sin 37. Sedangkan gaya beratnya W ke arah ke bawah, searah sumbu Y. Maka searah sumbu X persyaratannya jumlah dari masing-masing gaya searah sumbu X harus 0, maka searah sumbu X yang adalah T1 cos 37 ke kiri, T2 cos 53 ke kanan. Berarti ke kiri negatif, maka hasilnya adalah 0,6 cos 53 itu 0,6 kali T2 min T1 cos 37. Cos 37 berarti 0,8. Jadi kebalikan dari sin-nya ya. Kalau di sini sin 53 0,8, berarti cos 37-nya 0,8. Maka didapatkan 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1. Ini persamaan yang pertama, sehingga didapatkan T2 itu nilainya adalah 0,8 dibagi 0,6 adalah 4/3 T1. Syarat yang kedua, searah sumbu Y sama dengan 0, maka searah sumbu Y yang ada itu adalah nih T2 sin 53, T1 sin 37 dan W. W ke bawah berarti negatif, yang ke atas positif. Maka datanya kita dapatkan T1 dikalikan sin 37, sin 37 itu 0,6 kali T1, sin 53 berarti 0,8 kali T2 min W-nya adalah 50 Newton. Maka diperoleh 0,8 T1 ditambah 0,8 T2-nya saya ganti. T2 saya ganti dengan 4/3 T1. 4/3 T1 sama dengan 50. Ini pindah kemari jadi plus. Maka ini kalau saya kalikan 3, dapatkan 1,8 T1 ya. Ini berarti kali 3, 4/3 kali 3 4, 4 kali 0,8 3,2 T1 dikalikan 3 150. Maka hasilnya adalah ini dijumlahkan adalah 5 T1 sama dengan 150. Jadi T1-nya 30 Newton. Masukkan ke persamaan ini. T2 adalah 4/3 kali T1, berarti 4/3 kali 30, dapatkan 40. Maka jawaban yang benar adalah jawaban A. Soal berikut, perhatikan gambar. Jika jarak AB sama dengan jarak BC 2 meter. Gaya-gaya yang bekerja di A adalah 40, di B 110, di C 30. Hitung resultan gayanya yang pertama, yang kedua titik tangkap resultan gayanya.
Resistol gaya kita jumlah, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, berarti 40 positif, min 110, min 30, dapatkan min 100 Newton. Minus berarti dia ke bawah. Ini resultannya. Kemudian kalau kita lihat jaraknya, titik ini saya berikan nama D, jaraknya ke titik tangkap B gaya 110 itu adalah X. B titik tangkap resultan gaya, misalkan di titik D, maka jumlah momen gaya terhadap D kita harapkan setimbang, maka sigma momen A nya sama dengan nih, sigma momen A, karena titik tangkapnya D, berarti ini kemari adalah 2, berarti ini X, berarti kemari adalah 2 plus X. Kalau saya kalikan berarti 80 ditambah 40X. Momen B, berarti ini momen B, kita lihat kalau di sebagai titik tangkap, kalau momen A tadi ini berarti dia muter ke sana searah jarum jam. Tapi kalau D dengan B, ini titik tangkapnya ditarik ke bawah, muter berlawanan, maka ini minus. Minus 110, jaraknya dengan D adalah X, berarti min 110X. Sekarang kita lihat D dengan C. Wah, ini sumbu putarnya ditarik kemari, dia muter sini, berarti searah jarum jam. Maka momen D adalah 30, jarak ini kemari, berarti ini sini kemari adalah 2, berarti kalau jarak ini kemari, berarti nilainya adalah 2 min X. Berarti 30 kali 2 min X berarti 60 dikurangi 30 min X. Maka jumlah momen gaya di D itu 0 setimbang, maka kita dapatkan 0 sama dengan, ini hitungannya A sudah kita dapatkan 80 plus X, B sudah kita dapatkan min 110X, C kita dapatkan 60 min 30X. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan 140 min 100X. 100X sama dengan 140, berarti X dapatkan 1,4 meter. Jadi titik tangkap berada pada jarak 1,4 meter di sebelah kanan titik B. Ya, sebelah kanannya titik B. Soal berikut, batang AB homogen dengan berat W bersandar seimbang di dinding licin. Jadi di sini bersandarnya di A. Bila sudut antara batang AB dengan lantai, ya, alfa itu 37 derajat. Jadi ini sudutnya dengan lantai 37 derajat. Hitung koefisien gesek antara batang AB dengan lantai dasar. Ya, jadi di sini nanti kita titik tangkapnya kita lihat di sini. Jadi diketahui batang disandarkan pada dinding licin dan lantai kasar. Ditanyakan berapa koefisien gesek mu. Oke, kita selesaikan. Kita gambarkan komponen gaya yang bekerja pada batang AB. Ya. Ini koefisien geseknya ada di sini. Pertama, komponen gaya adalah berat dari batang itu sendiri, ada di tengah-tengah, ini W. Kemudian gaya berikutnya adalah normal reaksi karena dinding ditekan di titik A, ada namanya normal A. Ini ditekan di lantai normal B. Oke, ini adalah normal B. Kemungkinan adalah karena licin dia akan bergerak ke sana kalau nggak seimbang. Berarti dia seimbang, ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Ini gaya geseknya F. Syarat keseimbangan sigma F sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Sigma Fx 0. Sumbu X itu berarti yang searah ini ada 2, yaitu F dan ini normal A.
Saya pindahkan kemari untuk mempermudah, berarti normal A ke kanan, ini ke kiri, berarti NA sama dengan F. Ya, berarti F sama dengan NA, F itu mu kali NB. Ya, kayak gesek itu normalnya kali koefisien gesek. Maka dari sini kita dapatkan bahwa mu itu sama dengan NA dibagi NB. Berarti kita harus menghitung NA dan harus menghitung NB. Sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Berarti yang secara vertikal itu gayanya ada 1, 2. Tadi kita rumuskan ini, pindahkan kemarin untuk mempermudah. Berarti NB sama dengan W. Ya, NB sama dengan W. W-nya diketahui di soal, ya. NW sama dengan B. Di sini dikatakan berat W standar. Oke. Kemudian syarat yang berikutnya adalah momen gaya di B sama dengan 0. Bisa juga di titik sini sama dengan 0, tapi yang bermudah adalah di mana gaya-gaya banyak bekerja kita jadikan sebagai titik sumbunya, titik tangkapnya. Jadi kita hitung momen di B0. Ya, sigma momen B 0. Maka kita lihat momen B itu di sini, berarti yang kita hitung gaya yang bekerja adalah W dan NA. Momen dihitung kalau lengan dengan gayanya sudah tegak lurus. Berarti kalau kita lihat di sini, di lengannya sepanjang ini nggak tegak lurus. Berarti nanti kita buat tegak lurus, kita proyeksikan ke bawah sehingga nanti tegak lurus. Ini juga tegak lurus, kita proyeksikan kemari supaya dengan lengannya itu tegak lurus. Oke, kita lihat ini kita buat tegak lurus. Berarti sudah kita bisa hitung momennya A, berarti ini jaraknya, ini gayanya normal. Ini adalah 80 cm dikalikan dengan NA. Kemudian berikutnya ini tegak lurus. Belum, berarti kita buat tegak lurus. Kita proyeksikan kemari. Berarti dengan B ini lengannya tegak lurus, ini kemari. Berarti ini diproyeksikan kemari ada di tengah-tengah 60 ini. Jadi jarak dari B ini nanti setengah daripada 60. Maka dapat kita hitung momen B itu ini, kalau di sini dia bergerak begini, muternya searah jarum jam, berarti lengannya 80 dikalikan NA. Kemudian berikutnya momen ini, kalau ini ditarik kemari, dia muter begini, berlawanan jarum jam, berarti minus. Jaraknya di tengah-tengah ini berarti 30, tengahnya 60, gayanya adalah W. Maka dari sini dapatkan 30W sama dengan 80 NA, di mana W itu sama dengan NB. Nih. Maka kita dapatkan ini jadi NB, 30 NB sama dengan 80 NA, maka NB nilainya adalah 80 bagi 30 berarti 8/3 NA. Maka mu-nya bisa kita hitung. Mu itu adalah NA bagi NB, berarti NA dibagi 8/3 NA, NA-nya hilang, berarti ini jadi 3/8. Jadi ini besar koefisien gesek lantai. Soal berikut, pada batang homogen seberat 200 Newton digantungi beban seperti gambar di samping. Ya. Jika panjang L-nya 2 meter, besarnya momen gaya terhadap titik A. Jadi sumbunya di sini, sumbu putarnya. Ini kemari diketahui 1/4. Jadi 1/4 dari 2 meter itu berarti ini 5 cm. Gaya yang ada adalah 1, 2, dan gaya berat daripada batang itu sendiri harus kita gambarkan di mana posisinya. Ini saya sebut W beban 400. Nah, sekarang AB ini punya berat 200 Newton, berarti posisinya di tengah-tengah. Ya, ini jaraknya adalah di 1/4 L, 1/4 kali 2 50 cm atau 0,5 meter. Ini berat daripada batang ada di tengah-tengah. Saya berikan W batang, W batangnya 200, jarak ke sini di tengah-tengah dari 2 meter berarti 1 meter. Ini saya berikan nama
Jaraknya ini adalah D2, berarti setengah L. D2 itu setengah L, setengah dari 2 berarti 1 meter. Gaya yang berikutnya adalah di ujung B, ya, F-nya 100 Newton. Jarak kemari saya berikan D3. D3 itu sama dengan panjangnya batang L, 2 meter. Ditanyakan momen gaya di A. Karena momen gaya di A berarti ini yang memberikan momen gaya adalah 1, 2, 3. Maka saya rumuskan sigma momen A adalah momen beban, momen daripada batang, ditambah momen gaya di B. Nah, ini nanti bisa berubah plus dan minus dengan ketentuan kalau putarannya searah jarum jam plus berlawanan jarum jam negatif. Maka di sini beban berarti D1 kali W beban tambah D2 kali W batang ditambah D3 kali FB. D1-nya adalah sudah kita hitung 0,5 kali 400 ditambah D2, ya, 1 kali 200. Nah, di sini minus. Kenapa minus? Kita lihat nih. Kalau titik tumpunya di sini ditarik ke atas, dia muternya begini, berlawanan dengan jarum jam, maka dia negatif. Jaraknya 2, gayanya 100. 2 kali 100. Maka hasilnya adalah 200 ditambah 200 min 200, berarti dapatkan 200 Newton meter. Jawaban yang benar ada di D. Soal berikut, perhatikan gambar di bawah ini. Batang AB panjangnya 2,5 meter, beratnya 100 Newton. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka berat W berapa? Jadi kalau berat itu ditarik ke sini, ke bawah kayak beratnya, maka dia akan muncul reaksi tegangan tali di sini. Arah ke atas, ditarik ke bawah, arah ke atas. Berarti menghitung ini sama dengan menghitung gaya yang ada di sini, tegangan tali. Maka diketahui di soal W daripada berat batang itu ada di tengah-tengah. Berarti di tengah-tengah dari panjang 2 meter itu berarti 1 meter. Tapi titik tumpunya itu di sini, di C. Jadi W0 ini merupakan berat batangnya. Kemudian kita lihat jaraknya dengan A 1,25. Ini kemari berarti nilainya 0,75. Berikutnya berarti D1 sudah kita hitung, W0-nya 100, jarak D1-nya 0,75. Kemudian B ini tarik kemari, ini yang kita hitung, kita anggap W sama, berarti ini saya anggap beratnya X. Jarak kita hitung, karena titik tumpunya di C, berarti ini kemari adalah 2 meter. Ditanyakan berapa berat W. Oke, kita hitung W ke sana, kemari udah ada, jarak udah lengkap. Berarti momen C yang terjadi akibat daripada D dan W. Maka momen CD dan momen CB. Kita lihat kalau ini momennya di D, berarti ditarik ke bawah karena beratnya, dia muternya akan begini, searah jarum jam, positif. Tapi kalau di B dia ditarik ke atas, tumpuannya di sini, dia akan muternya ke sana, berlawanan, maka jadi min. Maka hasilnya CD itu sudah kita tahu nilainya D1 itu adalah 0,75, dikalikan W0-nya kita tahu W0-nya adalah 100 Newton, D2 kemari adalah 2 meter, dikalikan X. 0 sama 75 min 2X berarti 2X 75, X-nya 75 bagi 2, dapatkan 37,5. Jawaban yang benar adalah E. Sampai di sini pembahasan kita tentang kesetimbangan benda tegar untuk seri yang ketiga.